Perkenalkan, nama saya Nurholis Ibrahim, NIM 1803030175, kelas Sosiologi D, semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri dan unsur-unsur penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Demikianlah pendapat Botdan dan Guba, Frankel dan Valen menyatakan bahwa penelitian yang mengkaji kualitas hubungan, kegiatan, situasi, atau material disebut penelitian kualitatif. Dengan penekanan kuat pada deskripsi menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu. Inilah ciri-ciri pokok penelitian kualitatif. 1. Naturalistic inquiry, yaitu mempelajari situasi dunia nyata secara alamiah, tidak melakukan manipulasi terbuka pada apapun yang timbul. Yang kedua, induktif analisis, yaitu mendalami rincian dan kekhasan data guna menemukan kategori, dimensi, dan kesaling hubungan. Yang ketiga, holistic perspektif, yaitu seluruh gejala yang mempelajari dipahami sebagai sistem yang kompleks lebih dari sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Yang keempat, kualitatif data, yaitu deskripsi terperinci, kajian atau inquiry dilakukan secara mendalam. Yang kelima, personal contact and insight, yaitu peneliti punya hubungan langsung dan bergaul erat dengan orang-orang, situasi dan gejala yang sedang dipelajari. Pengertian penelitian kualitatif menurut para ahli. 1. Menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif merupakan konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jarak, interaktif, dan sesuatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran ialah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksi dengan situasi sosial mereka. Yang kedua, menurut Sugiono, penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena dari suatu sudut pandang partisipan. Dengan demikian, arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti bahwa kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Yang ketiga, menurut Botdan dan Taylor, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Moleong mengemukakan 11 karakteristik penelitian kualitatif, yaitu 1. Latar alamiah, dalam kurung penelitian dilakukan pada situasi alamiah dalam suatu keutuhan, tutup kurung. 2. Manusia sebagai alat. Manusia atau peneliti merupakan alat pengumpulan data yang utama. Ketiga, metode kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Yang keempat, analisa data secara induktif, mengacu pada temuan lapangan. Yang kelima, teori dari dasar atau growth date teori menuju pada arah penyusunan teori berdasarkan data. Yang keenam, deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. 7. Lebih mementingkan proses daripada hasil. Yang ke-8, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, perlunya batas penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian.
9. Adanya kriteria khusus untuk kesahan dan data punya versi lain tentang validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Yang ke-10, desain yang bersifat sementara. Desain penelitian terus berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan. Yang ke-11, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama antar penelitian dengan sumber data. Unsur-unsur penelitian kualitatif. 1. Judul, singkat, dan jelas serta mengisyaratkan fenomena dan fokus kajian penelitian. Penulisan judul sedapat mungkin menghindari berbagai tafsiran yang bermacam-macam dan tidak biasa makna. 2. Abstrak. Ditulis sesingkat mungkin tetapi mencakup keseluruhan apa yang tertulis di dalam laporan penelitian. Abstrak penelitian selain sangat berguna untuk membantu pembaca memahami dengan cepat hasil penelitian, juga dapat merangsang minat dan selera orang lain untuk membacanya. Yang ketiga, perspektif teoritis dan kajian pustaka. Perspektif teori menyajikan tentang teori yang digunakan sebagai perspektif baik dalam membantu merumuskan fokus kajian penelitian maupun dalam melakukan analisis data atau membahas temuan-temuan penelitian. Sementara kajian pustaka menyajikan tentang studi-studi terdahulu dalam konteks fenomena dan masalah yang sama atau serupa. Yang keempat, metode yang digunakan menyajikan secara rinci metode yang digunakan dalam proses penelitian. Yang kelima, temuan-temuan penelitian menyajikan seluruh temuan penelitian yang diorganisasikan secara rinci dan sistematis sesuai urutan pokok masalah atau fokus kajian penelitian. Temuan-temuan penelitian yang disajikan dalam laporan penelitian merupakan serangkaian fakta yang sudah direduksi secara cermat dan sistematis, dan bukan kesan selintas peneliti, apalagi hasil karangan atau manipulasi peneliti itu sendiri. Yang keenam, analisis temuan-temuan penelitian. Hasil temuan memerlukan pembahasan lebih lanjut dan penafsiran lebih dalam untuk menemukan makna di balik fakta. Dalam melakukan pembahasan terhadap temuan-temuan penelitian harus kembali mencermati secara kritis dan hati-hati terhadap perspektif teoritis yang digunakan. Sekian pembahasan dari saya tentang penelitian kualitatif. Terima kasih.